Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran berseries tentang Canva dasar ya, atau membuat sebuah desain menggunakan Canva. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang jenis poster dan layout, atau kita akan membuat sebuah jenis poster dan bagaimana kita menata atau membuat sebuah poster tersebut menjadi rapih, kira-kira begitu ya. Nah, seperti di materi-materi sebelumnya, kita juga akan membahas beberapa hal tentang jenis-jenis poster ya, sebelum kita mempraktekkan untuk membuat sebuah desain posternya menggunakan Canva. Materi ini penting untuk membantu kalian memahami cara membuat poster, terus memilih poster, dan bagaimana membuat sebuah desain poster itu terlihat lebih rapi menggunakan sistem layouting di Canva itu sendiri. Nah, ini agar mampu membuat desain yang rapi, menarik, dan sesuai kebutuhan tentunya. Jadi perhatikan setiap langkah-langkah yang saya jelaskan, lalu praktekkan secara langsung di Canva supaya kemampuan desain grafis kalian semakin berkembang dan siap digunakan untuk tugas sekolah maupun dunia kerja. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran desain grafis terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama dan yang paling utama, untuk membuat sebuah desain poster atau memilih jenis poster yang ingin kita buat, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis posternya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kalian ketikkan kata kunci di Google, kalian tinggal baca-baca aja sebetulnya ya jenis-jenis poster itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini, jenis poster itu ada banyak sekali ragamnya. Dan ini bisa dibagi ke beberapa bagian berdasarkan isinya. Di sini ada poster kegiatan. Nah, poster kegiatan ini biasanya dia memberikan informasi acara, memberikan informasi acara, poster kegiatan. Di sini biasanya ada kegiatan acara seperti konser, seminar, pentas seni, dan lain sebagainya. Nah, ini poster kegiatan. Banyak sekali macamnya ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan atau kita lihat di aktivitas kita sehari-hari. Terus ada poster berdasarkan pendidikan. Nah, poster pendidikan ini biasanya mengerjakan atau memberi informasi yang edukatif. Misalkan kalau kita ada di sekolah, kita bisa melihat ada berbagai macam sebuah poster atau jenis informasi bergaya desain grafis atau edukatif ya. Jadi poster-posternya ada banyak macamnya kayak gitu. Contohnya misalkan ada poster tentang struktur kelas, terus ada poster jadwal pelajaran, jadwal piket, dan segala macam, atau poster tata tertib dan lain sebagainya ya. Terus juga ada poster niaga. Kalau poster niaga ini biasanya dia menampilkan promosi barang atau jasa. Nah, contohnya ada poster iklan minuman ya. Kalau kalian pernah lihat tuh di iklan minuman tuh biasanya dikemas, dibuat sedemikian rupa menggunakan sebuah desain yang bagus. Terus ada juga poster yang memberikan nuansa diskon di situ. Kalau kita pergi ke aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau yang lain, itu biasanya kita selalu ditampilkan sebuah notif atau misalkan poster misalkan tentang diskon-diskon barang yang ingin kita beli. Terus ada poster layanan masyarakat. Kalau poster layanan masyarakat ini biasanya berisi tentang pesan sosial atau ajakan positif seperti anti narkoba, kebersihan ya, dan lain-lain. Itu adalah poster layanan masyarakat. Terus ada poster karya seni. Kalau poster karya seni ini menampilkan estetika dan keindahan visual. Contohnya misalkan mau poster tentang liburan yang bernuansa
apa namanya, pemandangan, tempat-tempat rekreasi, seperti itulah kira-kira. Nah, kalau poster berdasarkan tujuan ini juga ada beberapa macamnya. Ada poster berdasarkan tujuan propaganda nih. Ini mempengaruhi opini publik atau pendapat publik ya terhadap ideologi tertentu ya. Kalau poster propaganda itu seperti itu ya. Biasanya ini mengajak ke sesuatu yang bisa bersifat positif, negatif, edukatif, dan yang lain-lain sebagainya. Yaitu adalah poster propaganda. Juga ada poster kampanye. Kalau poster kampanye ini mencari simpati dan dukungan untuk pemilu atau pemilihan. Kalau musim pemilu tiba, biasanya kita lihat tuh ada berbagai macam desain banner, poster untuk menampilkan atau mencari simpati dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan pemilu, kira-kira seperti itu ya. Terus ada poster afirmasi. Kalau poster afirmasi ini biasanya motivasi dengan kalimat positif ya. Kalau kalian ingin membuat sebuah quote bertema quote atau kata-kata indah seperti itu, puitis lah segala macam. Nah, itu termasuk ke dalam poster afirmasi. Terus ada juga poster film. Nah, poster film ini dia mempromosikan film yang akan tayang. Kalau kalian pergi ke bioskop tuh ada tuh ya di depan pintu atau di depan bioskopnya terpampang semuanya tentang judul-judul film atau film-film yang ingin ditayangkan. Di situ ada posternya tuh ya, posternya dikemas dengan kemasan yang tentunya informatif di situ. Terus ada poster wanted atau dicari. Nah, mencari orang, mencari barang atau hewan yang hilang. Nah, poster-poster ini kalau kita lihat tuh ada selebaran-selebaran, misalkan di tiang listrik, di pohon duren, atau di pohon jengjeng, atau di pohon nangka ya. Ada tuh selebaran-selebaran yang ditempel, dicari misalkan orang hilang atau ayam hilang. Nah, itu jenis poster wanted ya, kira-kira kayak gitu. Terus ada poster cheese cake. Ini menarik minat dengan foto orang terkenal, artis atau musisi. Kalian bisa membayangkannya sendiri seperti apa ya. Terus ada poster komersial. Nah, ini kalau poster komersial mirip niaga atau jual beli ya, untuk promosi produk. Nah, kalau poster komersial itu mirip niaga atau promosi produk. Kalau berdasarkan gaya ada 4, ada informatif, persuasi, propaganda, edukasi. Kalau informatif ini hanya menyajikan fakta, misalkan jadwal, peta, dan lain-lain ya. Kalau persuasif itu membujuk untuk tindakan tertentu. Nah, seperti berjualan, berdagang, atau memberikan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Ada propaganda. Nah, kalau propaganda ini mempengaruhi ideologi secara masif ya, secara luas seperti politik, sosial, dan lain sebagainya. Terus terakhir ada poster berdasarkan gaya edukasi. Ini biasanya menjelaskan konsep secara visual. Contohnya cara mencuci tangan yang baik, terus tidur yang baik, terus menjaga kesehatan yang baik seperti apa, terus makan makanan yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah materi-materi tentang jenis-jenis poster yang ingin kita buat dan akan kita praktekkan hari ini. Bagaimana cara membuat sebuah desain poster yang bagus, yang baik dengan sistem layouting yang baik juga ya, yang rapi kayak gitu. Nah, tinggal kita milih mau membuat sebuah desain poster yang mana, kalian bisa menentukannya sendiri. Tapi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat desain poster komersil atau mirip niaga untuk promosi produk. Nah, komersil ya. Kita kembali ke Canva di sini. Nah, kita tentukan dulu di sini untuk membuat sebuah desain poster, kita ingin membuatnya dengan ukuran yang mana, kira-kira kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin membuat ukuran custom, kalian bisa klik di sini ukuran khusus ya. Kalian tinggal ketikkan lebarnya berapa, tingginya berapa, dan unitnya mau pixel, inci, milimeter, sentimeter. Kalian bebas menentukan ukurannya. Terus kalian tinggal buat desain baru. Nah, tapi di sini saya ingin membuat ukurannya yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri. Nah, di sini saya pilih untuk produk cetak ya. Kita klik aja yang ini. Terus di sini saya buat untuk selebaran vertikal, ada banyak pilihan ya, ada cetakan kanvas tegak, terus juga ada poster A2 dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan buat selebaran vertikal yang berukuran 210 kali 297 mm. Kalau sudah, kita pilih yang ini, klik, lalu dia akan masuk ke sini.
Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa membuat sebuah desain poster harus menggunakan layouting ya, atau sistem tata letak yang baik agar poster bisa terlihat lebih rapih kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini ada penggaris ya di Canva-nya, namanya ruler. Bagaimana cara menampilkan penggaris di sini? Kalian tinggal pilih edit di sini, bukan file. Nah, di file ini kalian tinggal pilih pengaturan. Lalu kalian tinggal tampilkan penggaris dan patokan. Kalau enggak, di keyboard kalian tekan Shift plus R ya di sini. Nanti kalau sudah tercentang, maka dia akan tampil secara otomatis di sini. Oke. Setelah itu kalian tinggal tentukan nih, tinggal drag mau seperti apa layoutingnya. Nah, di sini sebagai contoh saya drag dulu di sini penggarisnya, misalkan saya menggunakan seperti ini, 1 cm. Untuk atasnya juga saya pakai 1 cm. Tampilkan hal yang sama di sini juga saya pakai 1 cm. Terus ke bawahnya juga saya pakai 1 cm. Oke. Nah, setelah itu saya ingin membuat elemen atau menambahkan elemen di sini. Pergi ke elemen, saya tambahkan rectangle kotak yang ini. Nah, ini kan tadi saya ingin membuat poster bergaya atau berdasarkan tujuan komersil ya, atau promosi produk, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini saya memasukkan rectangle, terus saya buat rectangle-nya seperti ini, lalu saya rapihkan dan jangan sampai lewat dari patokan yang sudah saya buat sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk merubah warna ini kan abu-abu, kita klik dulu rectangle-nya, terus kita pilih warna di sini. Saya pilih warnanya orange seperti ini. Lalu pilih, saya warnanya ingin warna bertema gradasi, lalu pilih gradasi di sini. Nah, untuk warna merahnya kita rubah di sini seperti ini, nah, atau ke kuning-kuningan, nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal sesuaikan gayanya. Nah, mau seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, bebas ya. Saya pengen yang seperti ini. Kalau sudah, kita klik di sini aja. Nah, setelah itu saya ingin memasukkan di sini teks, atau mungkin bukan teks ya, gambar mungkin. Di sini saya sudah sediakan gambar, atau kita cari deh di elemen. Di sini ada burger. Nah, kayak gini. Kita enter saja. Nah, kalian tinggal pilih aja burger yang ingin kalian masukkan di sini. Kalau kalian ingin membuat poster yang sama dengan yang saya praktekkan sekarang. Nah, di sini saya ambil dari bagian foto, terus lihat semua, dan saya tinggal masukkan, misalkan saya masukkan yang ini seperti ini. Nah, ini formatnya sudah PNG ya. PNG itu nggak ada latar belakangnya, dia hanya fokus gambarnya doang gitu. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu saya tinggal masukkan di sini brush agar si objek burgernya itu tidak melayang seperti ini. Saya tinggal masukkan di sini brush ya, bukan brush ya, maksudnya shadow seperti ini. Nah, terus saya tempatkan di sini. Nah, ini kan dia ada di atas objeknya. Bagaimana caranya untuk memindahkan si shadow ini ke belakang objek burgernya? Kita klik shadownya, pilih posisi, terus kita pilih ke paling belakang, bukan ke paling belakang ya. Klik mundur 1 kali. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang objeknya sudah terlihat agak sedikit menyatu dengan backgroundnya ya. Nah, setelah itu mungkin saya akan mengganti elemen shadownya kali ya, yang ini. Nah, yang ini saya hapus, terus saya pilih yang ini. Posisinya saya mundurkan seperti ini. Nah, setelah itu saya akan menambahkan teks di sini. Nah, di sini tinggal saya tulis burger. Nah, seperti ini. Kita taruh di paling atas. Terus untuk teksnya kita pilih
teks yang apa namanya sesuai ya dengan makanan. Kira-kira teks apa nih? Mana nih? Teksnya bebas ya. Di sini misalkan saya pakai komik, coba. Bukan. Kita cari yang lebih enak dilihat dan sesuai dengan temanya. Nah, ciwi. Nah, ciwi ya. Saya pakai font ciwi di sini. Terus saya perbesar seperti ini. Nah, saya perbesar, misalnya seperti ini. Nah, terus saya ingin buat teksnya ini melengkung. Caranya gimana? Kita pergi ke efek. Nah, di efek ini kita scroll ke bawah. Di sini ada lengkungan. Nah, kita pilih lengkungan seperti ini. Nah, kita tinggal atur aja nih kelengkungannya mau seperti apa. Misalkan saya pilih 70 kali ya. 73 ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih posisi mundur. Nah, kita pergi ke belakang. Nah, ini warnanya saya ingin rubah di tepi huruf atau di tepi teksnya itu ada garis berwarna putih. Caranya gimana? Kita kasih ke efek, terus kita pilih kerangka. Nah, di sini ada kerangka. Terus untuk warnanya ini kita pilih warna putih. Nah, kita tinggal sesuaikan di sini ya ketebalan warnanya mau seperti apa. Kalian tinggal bebas menentukan seperti itu. Saya kasih 75. Nah, oke, 75. Seperti ini. Nah, setelah itu saya akan menambahkan teks yang lain di sini. Saya ubah teksnya di sini spesial. Nah, gini. Nah, untuk teks ini saya rubah teksnya atau fontnya seperti ini misalkan. Nah, saya perbesar, saya tampilkan di sini. Nah, atau saya rubah dulu fontnya seperti ini. Kita cari dulu font yang menarik ya. Coba yang ini. Nah, seperti ini ya. Terus untuk warna fontnya bisa kita rubah menjadi warna putih seperti ini. Nah, seperti ini. Terus untuk teks burgernya biar nggak terlalu hitam ya, kita rubah dulu warnanya, coba ke coklat ya, kecoklatan. Kita rubah di sini teksnya seperti ini. Nah, oke. Setelah itu saya ingin menambahkan ornamen. Ornamennya itu jenisnya biasanya ornamen makanan ya. Ornamen makanan itu biasanya disebut pattern. Nah, pattern food. Coba ada ini dia. Nah, saya ingin patternnya itu seperti ini. Terus saya pastikan patternnya itu enggak keluar garis tepi ya. Nah, seperti ini. Terus posisinya kita mundurkan. Nah, oke, seperti ini. Lalu untuk transparansinya kita kurangi. Misalkan jadi 16 kayak gini. Nah, ini kan nyisa sedikit, kita copy aja atau kita duplikat aja patternnya. Kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, oke. Seperti ini. Oke. Kita mundurkan. Setelah itu, di sini saya tinggal menambahkan beberapa elemen tambahan. Contohnya di sini saya sudah buat elemennya ya. Saya sudah buat elemennya sebelumnya.
Kalian juga bisa membuatnya secara manual, tapi di sini saya sudah menyediakan elemennya sebelum-sebelumnya agar proses tutorial atau pembelajaran kali ini bisa berjalan tidak terlalu lama kayak gitu. Nah, di sini mana kita cari dulu. Coba kita tambahkan yang ini. Nah, di sini biar agak kelihatan ya, ininya kita tambahkan efek. Coba yang ini sama. Nah, ini taruh dulu kita di sini ya. Terus kita pergi ke elemen dulu. Di sini pergi ke elemen, lalu kita hapus dulu yang ini. Kita tambahkan rectangle. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Terus kita pergi ke warna. Kita rubah rectangle ini menjadi gradasi. Kita pergi ke gradasi, terus ininya kita buat putih seperti ini. Nah, ya seperti ini. Oke. Setelah itu kita tinggal rotate saja si rectangle-nya, kita rotate seperti ini sampai 90 derajat. Nah, terus kita geser seperti ini. Setelah itu kita posisikan si rectangle yang ini ke bawah agar ini bisa terlihat. Nah, kita posisikan dulu elemennya, terus kita perbesar seperti ini. Nah, yang up to ini kita drag di sini seperti ini. Kita pergi ke warna lagi, kita ubah sedikit gradasinya. Di sini ke yang putih kita rubah warnanya jadi warna coklat. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita bisa drag sampai ke atas. Nah, seperti ini. Ini kita perkecil sampai sini. Oke. Atau kita tempatkan di sebelah sini kali ya. Nah, yang ini kita tempat di sini. Terus saya ingin menambahkan beberapa elemen tambahan seperti logo di sini. Logo saya tempatkan di paling atas, atau logonya jangan yang ini ya, yang burger. Nah, logo bisa ditempatkan di sini. Saya drag, tarik ke atas, saya tempatkan di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan yang ini. Ini adalah efek tambahan biar posternya terlihat lebih menarik kayak gitu. Saya dapatkan di posisi tengah. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini saya perbesar dulu. Jadi seperti ini. Terus saya tinggal nambahkan sedikit atau sentuhan order. Mana di sini order ya? Bukan yang ini. Atau kita bisa membuat secara manual ya, tombol ininya, ordernya. Kita klik di sini, kita simpan di sini.
Terus untuk roundednya, kelengkungan sudutnya kita bulatkan. Nah, kita tempatkan di sini. Untuk warnanya bisa seperti ini. Terus tinggal kita tambahkan di sini teks, kita klik aja di sini. Nah, order now. Terus kita pertebal seperti ini. Mau diperkecil juga boleh. Untuk fontnya kita perkecil. Jadi 12. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Terus ini posisinya kita mundurkan sedikit. Oke, ini adalah poster yang saya buat berdasarkan tujuan komersil ya, atau promosi produk di sini. Posternya sudah saya buat menggunakan Canva. Oke, sekian tutorial kali ini atau tutorial pembelajaran kali ini, temu 5 atau part 5. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan kalian juga bisa menambah atau tertambah wawasannya kira-kira kayak gitu dengan melihat atau memperhatikan atau mengikuti tutorial kali ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video tutorial lainnya, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan untuk kali ini kita tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.